Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah malam hari ini kita ingin tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat yang akan kita tadabburi adalah ayat yang merupakan doa yang Allah abadikan dalam Quran. Lebih tepatnya atau lebih rincinya adalah doa yang diucapkan oleh orang yang mulia, oleh orang yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai abuna, ayah kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan menjumpai banyak doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan dalam Quran. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 35 dan seterusnya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memulai doanya dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Doa ini mirip doa Nabi Ibrahim yang ada di surat yang lain, surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah Nabi Ibrahim juga berdoa dengan doa yang mungkin hampir mirip, tapi para ulama mengatakan itu berbeda. Dalam surat Al-Baqarah, apa doa Nabi Ibrahim? Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Dalam surat Ibrahim, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Siapa yang tahu bedanya? Dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Dalam surat Ibrahim, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. Apa bedanya? Alif lam sama tidak. Nah, yang Bapak-bapak, kita belajar nahwu sebentar. Ketika ada alif lam, maka dalam bahasa Arab itu disebut apa? Ayo toh, ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Jadi betul Pak, kalau ada alif lam itu dalam ilmu nahwu disebut kata ma'rifat. Kalau tidak ada alif lam, maka dalam ilmu nahwu disebut nakirah. Sehingga doa yang kelihatannya sama dan mungkin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga memiliki terjemahan yang sama, tetapi gara-gara ada alnya, maka para ahli tafsir mengatakan doa itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim tidak di waktu yang sama, tetapi sudah jauh berbeda waktunya. Doa yang Nabi Ibrahim ucapkan dalam surat Al-Baqarah menggunakan redaksi nakirah. Nakirah itu apa? Azwar. Nakirah apa? Zaki? Nakirah itu apa? Isim nakirah? Loh. Sudah nakirah. Isim yang belum tertentu. Belum tertentu itu nakirah. Maka para ulama memahaminya begini. Dalam surat Al-Baqarah Nabi Ibrahim berdoa wa idz qala Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ij'al, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah hadza baladan amina. Jadikanlah ini negeri yang aman. Pakai nakirah. Karena ketika Nabi Ibrahim datang, Mekah itu sudah jadi negeri atau kosong? Kosong, ya kan? Belum ada penghuni, makanya memakai redaksi nakirah.
Sehingga ini negeri, tapi negeri yang masih kosong, belum ada wujudnya. Ketika Nabi Ismail datang, apakah sudah ada wujudnya? Belum. Berbeda dengan doa Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surat Ibrahim, maka memakai lafal nakirah. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah negeri ini, maka sudah jadi negeri belum? Sudah. Makanya pakai redaksi makrifat. Nah, karena sebagaimana yang mungkin kita semua sudah tahu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail dengan ibundanya. Siapa ibunda Ismail? Siapa Razi? Hajar. Ya, itu kan berawal dari kecemburuan. Maka perlu sebenarnya bagaimana mengelola cemburu itu. Ya, apalagi yang istrinya 2 atau 3 istrinya. Lah ya, karena itu pun terjadi dalam rumah tangga mulia, dalam rumah tangga Nabi Ibrahim, juga terjadi dalam rumah tangga Nabi Muhammad. Kalau itu terjadi dalam rumah tangga yang mulia, maka tentu akan terjadi juga dalam rumah tangga kita. Makanya kalau kita tidak bisa mengelola sifat cemburu itu, nanti berbahaya. Nah, karena berawal dari kecemburuan sampai kemudian ibunda Ishak, yang waktu itu Ishak belum lahir, siapa? Sarah. Ini kemudian bersumpah akan memotong-motong Hajar. Akan memotong-motong Hajar. Ya, cemburu. Nah, maka Ibrahim alaihissalam sebagai seorang suami ini harus ngasih solusi kan? Ngasih solusi. Maka kemudian diberi solusi, karena sumpah itu harus dilaksanakan, maka diperintahkan untuk melubangi kedua telinga dari Hajar. Nah, kan itu sudah sama dengan memotong. Maka kemudian dilubangilah itu 2 telinga Hajar itu, kemudian menjadi dipasang anting-anting. Nah, sehingga malah tambah cantik. Tapi kan sumpahnya sudah terpenuhi akan memotong-motong Hajar. Nah, terus Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memisahkan. Nah, kadang kok solusinya seperti itu. Ya, kadang beda dengan Rasulullah. Kalau Nabi Ibrahim antara Sarah dan Hajar itu dipisah dalam jarak yang cukup jauh antara Palestina sampai Makkah, hampir 700 atau 800 kilo. Sini mana Pak Diren? 700 kilo, sini Jambi 500. Jadi istri pertama di Kayuwaro, istri kedua di sana gitu kan. Itu kalau Rasulullah tidak. Rasulullah itu istri-istrinya itu rumahnya saling berdekatan. Nanti cuma rumahnya siapa itu? Maria yang agak jauh. Yang lain itu rata-rata berdekatan di sekitar Masjid Nabawi. Ya sama, terjadi juga kecemburuan. Silakan dibaca, bahkan sampai banting piring kan. Banting piring. Nah, akhirnya kemudian dipisahlah antara Sarah dan Hajar itu. Hajar ditempatkan di daerah yang oleh Quran nanti dalam surat Ibrahim disebutkan biwadin ghairi dzi zar'in, tempat yang tidak berpenghuni, tempat yang bahkan lembah yang tidak ada tumbuhannya, tanamannya nggak ada, apalagi orang. Nah, masyhurlah setiap Idul Adha diulang-ulang cerita itu. Tapi saya ingin mengatakan, ketika kemudian Hajar dan Ismail tinggal di situ, kemudian keluarlah air Zam-Zam itu, mata air, kemudian oleh ibunda Hajar dikumpulkan Zam-Zami. Zam-Zam itu artinya ngumpul. Zam-Zami, ngumpul-ngumpul, sehingga Rasul mengatakan seandainya dulu mata air Zam-Zam tidak dikumpulkan oleh ibunda Hajar,
maka itu akan mengalir menjadi sungai. Nah, jadi sampai sekarang Zamzami. Nah, maka kita sering nyebutnya sebagai sumur Zamzam. Nah, maka dalam hadis ceritakan, dalam riwayat ceritakan, kemudian ketika air itu semakin ngumpul Zamzam tadi, maka biasanya di padang pasir ketika ada air maka hewan-hewan mulai berdatangan, dimulai dari burung. Mulai burung-burung puter-puter di situ. Sehingga ada kabilah dari Yaman, suku Jurhum, ini yang biasa berdagang. Ketika berdagang maka mereka biasa lewat situ untuk pulang ke Yaman, mungkin dari Syam atau dari mana. Nah, biasanya mereka tidak menemui ada burung di sekitar situ. Tapi kok hari itu mereka mendapati ada burung yang muter-muter. Nah, ketika dicek, ternyata betul di situ ada mata air. Lalu Bani Jurhum ini meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di situ. Akhirnya diizinkan, tetapi kepemilikan sumur itu tetap milik mereka, milik Hajar dan Ismail. Adapun penggunaannya, mereka boleh silahkan mengambil air dari situ. Maka kemudian lembah tandus yang tadinya tidak ada tumbuhan sama sekali, sekarang mulai ditinggali oleh manusia. Maka bangsa Arab itu sebenarnya dari orang Yaman. Nah, nanti Ismail kemudian belajar bahasa Arab juga dari Bani Jurhum itu dan menikah juga dengan wanita dari Bani Jurhum. Nah, itu kemudian menjadi orang-orang Arab. Nah, saya kembali ke doa tadi. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Dua-duanya Nabi Ibrahim meminta keamanan. Nanti para ahli pendidikan mengatakan salah satu yang sangat menentukan tumbuh berkembangnya anak adalah keamanan. Jadi anak akan tumbuh manakala dia tinggal atau dididik di tempat yang aman. Kalau negara, maka negara itu aman. Kalau rumah, maka rumahnya harus rumah yang aman. Akan jadi masalah kalau anak-anak itu tidak betah di rumah karena merasa tidak aman. Itu berarti ada masalah. Nah, karena rumah, sebagaimana dalam bahasa Arab rumah itu disebut, bahasa Arab rumah, baitun, dari kata bata yabitu, itu artinya nginep. Maka rumah itu harusnya tempat yang paling nyaman untuk nginep. Kok ada suami males pulang ke rumah atau istri juga nggak betah di rumah, anak-anak merasa nggak aman di rumah, pasti ada masalah dalam rumah itu. Bapak-bapak yang nggak kerasan di rumah, kalau di rumah itu nggak kerasan, itu berarti harus ada yang diselesaikan masalah di situ. Harusnya kerasan. Nah, siapa yang nggak kerasan kalau di rumah? Itu pasti ada masalah. Itu harus diselesaikan dulu. Apalagi nanti menyangkut perkembangan anak. Anak kita tidak akan terdidik dengan baik manakala rumah kita tidak menjadi rumah yang aman untuk mereka. Maka itu penting. Nah, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya tadi, baik di surat Ibrahim maupun surat Al-Baqarah, yang pertama diminta adalah keamanan. Karena itu sangat berpengaruh dengan tumbuh berkembangnya anak. Anak yang dibesarkan dalam keadaan diancam terus-menerus, maka dia akan menjadi penakut. Dia tidak berani melakukan apa-apa, nggak pede, karena biasa diancam terus. Nah, biarkan mereka berkembang. Nah, ketika nyimpang kita yang ngarahkan, gitu kan, diarahkan yang benar. Tapi jangan kemudian semuanya
di bawah kekangan, di bawah ancaman. Tidak akan nyaman. Tidak akan nyaman. Meskipun yo kadang butuh dijewer. Rasulullah itu mukul enggak? Kita kan sering dengar Rasulullah tidak pernah mukul. Apakah benar Rasulullah tidak pernah mukul? Tidak pernah jewer? Hah? Rasulullah pernah mukul enggak? Ya, Rasulullah pernah kan mukul perut sahabat kan? Perut sahabat. Rasulullah juga pernah jewer. Adapun kenapa kok tidak sering? Karena anak-anak pada masa Rasulullah memang tidak layak untuk dijewer. Mereka baik sehingga jarang yang dijewer gitu loh. Tapi ada nanti yang dijewer. Nah, jadi tergantung. Nah, jadi bukan berarti Rasulullah sama sekali dalam mendidik tidak pernah mukul. Siapa bilang? Rasulullah pun mukul ketika memang anak itu perlu dipukul. Rasulullah kadang jewer ketika memang anak itu butuh dijewer. Tapi tidak berarti setiap didikan itu harus dijewer, harus dipukul. Ada saatnya. Kapan perlu jeweran? Jewerannya seberapa keras? Pukulannya berapa kali? Gitu kan? Itu kadang perlu. Bahkan Rasulullah kadang dalam kasus tertentu itu memerintahkan agar dia diusir dari rumah. Kadang seperti itu. Ketika memang ini sudah tidak terkendali, terutama dalam kelainan seksual, itu kadang disuruh dikeluarkan dari rumah. Ini kalau sudah mentok, sehingga daripada kemudian menimbulkan korban yang lain, maka tidak apa-apa, yang ini dikeluarkan. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam urut-urutannya adalah masalah keamanan. Maka kalau sekarang kita diberikan oleh Allah keamanan, syukuri nikmat aman itu, jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Kita ingat bagaimana saudara-saudara kita sekedar untuk sholat saja mereka harus mempertaruhkan nyawa. Ya, saya pernah baca atau dengar orang-orang di daerah Palestina atau di daerah Syria, ketika mereka akan Jumatan, maka sebelum Jumatan mereka akan menulis wasiat untuk keluarganya, karena tidak tahu apakah masih bisa pulang setelah Jumatan atau itu justru mengantarkan dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa kapanpun dibom atau kapanpun ditembak, seperti itu. Di kita alhamdulillah aman juga masjidnya yo. Nah, terus urutan yang kedua yang diminta oleh Nabi Ibrahim ini masalah tauhid, masalah akidah. Setelah aman tadi, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Itu yang harusnya dikhawatirkan oleh orang tua. Ya, sebelum mengkhawatirkan mereka kelak jadi apa, mereka nanti kerjanya bagaimana, maka yang perlu dikhawatirkan oleh orang tua setelah keamanan tadi, nanti apa yang akan disembah oleh anak-anak kita. Ini seperti surat Al-Baqarah. Ya. Mana itu yang akhir juz 1? Lupa. Akhir juz 1 lah kan. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu. Nah, itu gimana awal-awalnya? Gimana Jun? Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Kan? Orang tua itu harusnya lebih khawatir bukan masalah makanan. Kalau makan, insya Allah anak kita ditinggal kita pun pasti makan. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang disembah anak kita. Bagaimana ibadah mereka sepeninggal kita.
Itu yang perlu kita khawatirkan. Apalagi kalau kita tidak berhasil dalam mendidik mereka. Itu perlu khawatir. Nanti kalau saya tidak ada, kira-kira anak saya itu nyembah siapa? Kira-kira bagaimana ibadah anak saya? Wong ada saya tarik-tarik setiap waktu, itu pun kadang masih sulit. Bagaimana kalau bapaknya atau orang tuanya nggak ada? Itu yang perlu dikhawatirkan. Maka mintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajnubni wa bani ya na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku semuanya dari berbuat kesyirikan. Itu yang harusnya dikhawatirkan. Kalau masalah dunia mereka, ya selama dia makhluk hidup di atas muka bumi, maka semua ada rizkinya. Dan Allah tidak akan mematikan seorang hamba sebelum rizkinya disempurnakan. Bapak nggak usah khawatir. Kalau rizki Bapak 1 triliun, sebelum 1 triliun nggak akan mati. Nggak akan mati. Harus digenapkan dulu 1 triliun. Rizkinya 1 juta, baru dapat 1 juta, ya udah selesai. Karena memang seperti itu. Kalau masalah itu udahlah, pasti makan. Pasti makan. Nah, tapi yang perlu kita khawatirkan, menjadi perhatian kita, itu nanti apa yang mereka sembah, bagaimana ibadah mereka. Itu makanya dipersiapkan dari sekarang. Dari sekarang kita dampingi mereka, kita didik mereka, sehingga nanti kapan saja misalnya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita sudah siap. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di ayat yang ke-37, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak memiliki tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Maka kita bisa membayangkan bagaimana Nabi Ismail alaihissalam dibesarkan di lingkungan yang sebenarnya serba prihatin, ya, tinggal di daerah yang tidak ada manusia, bahkan tumbuhan juga tidak ada. Maka bisa dibayangkan bagaimana kondisi Nabi Ismail dan Hajar, tentu sangat memprihatinkan. Tidak mengapa, ya. Anak-anak kita mungkin hidup dalam kondisi seperti itu, tapi yang jelas inda baitikal muharram, dimanapun kita menempatkan anak-anak kita untuk tinggal, meskipun di situ mungkin kondisinya memprihatinkan, tapi tetap harus dekat dengan masjid atau harus nyampe ke masjid. Nah, itu penting, ya. Inda baitikal muharram, dimanapun kita tinggal, dimanapun bapak akan membangunkan rumah untuk anaknya, tolong inda baitikal muharram, jangan jauh-jauh dari masjid. Nah, anak kita harus dipastikan mereka nyampe di masjid. Itu yang akan insya Allah membimbing mereka. Kalau anak kita sudah dididik jauh dari masjid, sulit. Karena masjid sejarah sudah membuktikan itu, ya, bagaimana kebesaran Islam itu diawali dari masjid. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid. Maka anak-anak kita, kalau kita ingin mereka besar, tidak boleh jauh dari masjid. Atau sejarah lah, baca sejarah Indonesia. Tokoh-tokoh Islam, Buya Hamka, Muhammad Nasir, Agus Salim, semuanya adalah orang-orang yang tidak pernah jauh dari masjid. Tidak pernah jauh dari masjid.
Nah, maka sebenarnya kondisi bangsa ke depan itu ya bisa dilihat dari masjidnya. Ketika anak-anak mudanya ini sudah sama sekali jauh dari masjid, tidak lagi mengenal masjidnya, maka kita bisa melihat itulah kurang lebih nanti yang akan memimpin bangsa ini, pemimpin yang jauh dari masjid itu. Maka jangan diulangi di anak-anak kita, ya. Dekatkan mereka dengan masjid. Nah, masjid itu adalah pusat. Jadikan masjid itu sebagai poros. Karena peradaban sekarang itu porosnya adalah pasar. Masjid mulai ditinggalkan. Nah, padahal Rasulullah mengatakan fima makna khairu biqa'il ardi al masjid wa syarru biqa'il ardi as-suq. Atau kama qala Rasulullah. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid dan sejelek-jelek tempat di muka bumi adalah pasar. Lihat. Anak yang dibesarkan di pasar bukan berarti terus pindah rumah, enggak. Tapi coba lihat, oh ini anak apa? Oh ini cah pasar. Itu benaknya apa? Ini cah pasar. Oh, ini anak tumbuh besar di pasar itu. Kita bisa bayangkan kan? Enggak semuanya, tapi rata-rata seperti apa? Karena memang seperti itu. Harusnya, tapi coba, oh dia tumbuh berkembangnya di masjid. Wah, itu beda. Iki cah pasar, wes agar cah pasar sewangel. Gitu kan? Bukan berarti yang rumahnya di pasar terus pindah. Ya enggak, tetap di pasar, tapi ya rubah itu pasar itu. Nah, umumnya seperti itu, umumnya. Ya, lingkungan mempengaruhi meskipun tidak semuanya bisa terpengaruh oleh lingkungan. Buktinya Asia itu tinggal di lingkungan yang rusak, bahkan Fir'aun. Tapi Asia tetap terjaga. Tapi umumnya itu lingkungan akan sangat berpengaruh. Kecuali kalau orang tuanya bisa mempersiapkan dari awal. Orang tuanya bisa mempersiapkan dari awal, maka insya Allah nanti anak mau masuk ke lingkungan apapun, dia sudah tidak akan terpengaruh. Karena pondasinya sudah kuat. Tapi kalau orang tua tidak bisa membangun pondasi pada diri anak, maka lingkungan itu sangat pengaruh. Almar'u gimana? Ala dini khalilih. Orang itu bisa dilihat dengan siapa dia berkawan akrab. Kurang lebih 11-12. At-tuyuru gimana? Pepatah Arab tuh. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis. Lihat burung, nggak ada burung kok beda jenis terus pergi kemana-mana berdua, nggak ada. Padahal yang sejenis. Demikian juga manusia. Bapak bisa ngecek bagaimana anak kita bergaul, dilihat kawannya siapa. Oh berarti anak kita kurang lebih seperti itu. Nah ya, gimana tadi ya? Jadi silahkan tempatkan keluarga kita dimanapun, mungkin bahkan dalam kondisi kekurangan, memprihatinkan, tapi yang jelas jangan pernah jauhkan anak-anak kita, keturunan kita dari masjid. Inda baitikal muharram. Nah, cuma sayang ya, memang harus perlu dirubah dalam pengelolaan masjid. Jadi tidak boleh lagi mengelola masjid seperti dulu-dulu lagi. Masjid yang diperhatikan cuma fisik, gonta-ganti keramik, gonta-ganti pagar, gonta-ganti ini, gonta-ganti cat. Sementara SDM-nya tidak diperhatikan. Bangunan iya silahkan diperindah, tapi SDM-nya juga diperhatikan. Karena orang yang wakaf di masjid dapat pahala kapan? Ketika masjidnya itu ada yang menggunakan. Tapi kalau kita lupa membina masyarakatnya, maka masjid itu akan jadi kosong, nggak ada yang pakai. Maka yang wakaf pun tidak dapat pahala karena tidak ada yang pakai. Cuma sayang sekarang itu kadang ketika masjidnya mau dimakmurkan, saya sebenarnya senang ketika ada sekolah kemudian oke lah mungkin kekurangan kelas, kekurangan apa dialihkan ke masjid, anak-anak diajari ngaji di masjid itu. Kalau saya harusnya pengurus masjid itu senang gitu loh. Sekarang tidak, kadang kebalikan gitu.
Hanya gara-gara namanya anak kecil nanti keramiknya jadi kotor. Yang penting kotor tapi bermanfaat daripada bersih dari pagi sampai malam gak ada. Yang penting mana gitu. Harus dirubah memang. Harus dirubah yang mengurusi masjid itu. Tidak bisa ngurus masjid seperti dulu terus enggak. Nah, bagaimana masjid itu harus makmur, full dengan kegiatan. Wah, harus seperti itu. Walau perlu, lobi itu sekolah-sekolah. Daripada bangun gedung baru, ini masjid kosong, pakai masjid ini. Nah, mungkin tinggal didiskusikan bagaimana teknis kebersihan atau apa. Nah, itu kan sekolah juga tidak terbebani dengan gedung yang mahal itu, karena gedung yang kosong juga sudah ada. Masjid yang bangun masjid juga setiap harinya ramai dari pagi sampai petang. Wah, itu juga yang wakaf insya Allah mendapatkan pahala yang banyak. Gitu, jangan masjidnya bersih karena sepi ya. Apa? Untuk apa coba? Apa enggak kasihan? Yang wakaf di kuburan, dia sudah menantikan dulu saya wakaf, karpet saya wakaf ini. Bingung di kuburan mana ini pahala. Ternyata wakaf karpet yang dia wakafkan kosong, masjidnya dikunci. Apa enggak nyesel itu? Maka kalau masjid itu ramai itu sudah benar. Masalah kotor atau apa, gampang itu, teknis bisa dibicarakan selesai. Lobi sekolah-sekolah yang dekat dengan masjid itu, udah, butuh ruang kelas, ke masjid aja, masjid. Untuk apa? Toh masjid kosong kan? Habis subuh sampai zuhur kosong. Kenapa nggak dimanfaatkan? Sekolah terbebani dengan gedung-gedung yang mahal itu, sementara di sampingnya ada masjid yang besar dan kosong gitu loh. Kenapa nggak kerjasama aja? Nah, cuma ayo kembali ke masing-masing ya. Tapi harusnya seperti itu, harusnya. Ya. Inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, agar mereka itu menegakkan sholat. Nah, berarti setelah tadi keamanan, terus berdoa meminta akidah, agar diselamatkan akidahnya, diselamatkan tauhidnya, itu kan? Ya, dengan segala keterbatasan. Terus masalah ibadah, ya Allah, liyuqimus shalah, jadikanlah keturunanku itu generasi yang menegakkan sholat. Jadi sebelum minta dunia, itu yang diminta oleh orang tua itu dulu loh. Ya Allah, jaga tauhid generasi keturunan saya, jaga ibadah mereka, jaga sholat mereka. Karena berat loh, sholat itu berat. Apalagi kalau kita terlambat dalam mendidik anak-anak kita tentang sholat. Karena harusnya orang tua itu sangat memperhatikan sholat anak-anaknya itu. Kalau di hadis itu berarti mulai umur 7 sampai 10 itu jangan sampai terlewat masa-masa itu. Umur 10 tahun berarti SD kelas 3, SD kelas 4 itu masalah sholat sudah harus selesai. Orang tua harusnya anak umur kelas 4 atau kelas 3 itu maka sudah tidak perlu lagi menyuruh anaknya sholat. Nah, dia sudah mendengar adzan sudah langsung jalan sendiri. Nah, itu berhasil. Tapi kalau usia SMA orang tua masih geret-geret masih apa? Berarti kita kelewatan umur itu. Nah, ini memang agak berat. Karena harusnya pas umur itu antara 7 sampai 10 itu masalah sholat sudah harus selesai. Kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Yang pertama ya bagaimanapun itu kelalaian kita sebagai orang tua, sehingga ya kita harus istighfar, kita minta ampun dulu di hadapan Allah. Karena itu hak anak kan. Pendidikan itu hak anak. Ketika kita melalaikan itu berarti ya itu kesalahan kita.
orang salah ya berarti harus minta ampun di hadapan Allah. Ya, sudah telat itu, sudah telat. Minta ampun. Terus tadi tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya, meskipun itu agak sulit tapi ya nggak apa-apa, karena mudah bagi Allah nanti untuk balik. Kan? Terus jadi keteladanan. Orang tua itu terutama ayah harus bisa menjadi teladan. Kan? Suatu saat anak-anak kita akan dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan untuk sholat itu. Tapi kalau yang masih punya anak kecil, tadi jangan sampai kelewat umur 7 sampai 10 itu masalah sholat itu sudah harus mulai sangat diperhatikan. Nanti umur 10 itu sudah kalau bisa selesai. Jadi nggak ada orang umur 10 tahun itu sholatnya masih main-main. Itu harusnya sudah tidak. Karena ini sudah evaluasi besar, bahkan boleh dipukul kan, seperti itu. Setelah ibadah yang diminta kemudian oleh Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka, senang. Ya Allah, jadikanlah masyarakat itu senang dengan keturunan saya. Jadi diterima secara sosial itu penting. Itu penting. Jangan bangga kalau masyarakat mengasingkan kita. Apalagi itu masyarakat yang beriman. Jangan bangga. Kalau Rasulullah diusir dulu, yang ngusir adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kalau sekarang kita diusir sesama orang yang beriman, bisa jadi kesalahannya ada di kita. Jangan bangga, saya diusir, Rasulullah dulu diusir. Loh, Rasulullah dulu yang ngusir siapa? Orang kafir kan? Wah, bangga kalau kita dimusuhi orang kafir, itu bangga. Nah, kalau dimusuhi orang beriman, nah bisa jadi mungkin kita benar, cuma biasanya orang diterima oleh masyarakat itu karena faktor apa? Faktor apa? Akhlak. Berarti setelah minta keamanan, dijaga tauhidnya, jaga ibadahnya, maka kemudian masalah akhlak. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu senang dengan keturunan saya. Orang senang biasanya karena akhlaknya baik. Kalian sholat tahajud, puasa sunnah, wes mau puasa apa gitu kan? Tapi akhlak kalian nggak baik. Orang senang nggak sama kalian? Enggak kan? Maka Rasul mengatakan, Rasulullah, ada seorang wanita sholat tahajudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi sama tetangga itu waduh kan, jahat gitu kan. Tetangganya nggak ada yang selamat dari celaan lisannya. Dia di mana wahai Rasulullah? Hiya finnar. Dia di neraka. Loh, padahal tahajudnya bagus. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang ya ibadahnya biasalah, nggak terlalu ini, tetapi sama tetangga baik, lisannya terjaga. Iya fil jannah, dia di surga. Jadi ini masalah akhlak. Masyarakat bisa menerima, itu biasanya faktor utamanya masalah akhlak. Maka perhatikan itu. Jangan seolah-olah merasa ketika diusir kemudian dia sebagai orang asing sendirian terus. Coba cek lagi. Jangan karena kesalahan kita dalam menyampaikan itu. Lihat dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim itu siapa? Kerjaannya apa? Buat patung kan? Produsen. Bukan lagi sekedar pelaku kesyirikan. Yang buat patung. Tapi coba nanti kalian cek bagaimana doanya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya yang bukan sekedar pelaku kesyirikan, produsen patung.
Lihat, cek lagi bagaimana kata-kata yang diucapkan, pilihan kata yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim kemudian wah ya ini syirik kabeh dia begitu? Apakah seperti itu? Cek lagi nanti. Bahasa Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu. Nah, seperti itu. Kadang apa yang kita yakini itu benar. Cuma kita keliru dalam menyampaikan. Sehingga kemudian tidak diterima oleh masyarakat. Meskipun kita benar, akhirnya kita diusir. Karena keliru dalam menyampaikan. Atau akhlak kita yang jelek. Mana kata santri lewat depan orang merengut. Katanya anak pondok misalnya. Kata saya nggak tahu. Dapat laporan nggak? Pak Diren gimana nih anak-anak pondok kalau lewat? Jewer aja. Lewat orang diem aja, nggak ada. Itu penting yang kayak gitu. Ya, Rianto. Jadi sapa lah, dan kita orang Indonesia. Sapa. Itu akhlak. Jangan kemudian. Itu yang sering dikeluhkan. Pas saya di Lipia Jakarta, itu sering tetangga itu ngeluh seperti itu. Nah, kita kan kos nyampur bareng tetangga. Ada yang anak-anak Lipia ini ya eksklusif gitu. Artinya ketika ngelewati ada orang, ya biasalah orang di kampung kan saling ngobrol di jalan gitu. Dia lewat kemudian enggak Pak, Bu atau apa, lewat aja. Ini anak katanya pendidikannya agama, kok kayak gini? Orang Jakarta kan, kok kayak gini mereka gitu. Itu kadang hal yang seperti itu. Apa salahnya? Pak, Bu, monggo. Permisi. Ketika nanti diterima, masalah perbedaan biasa. Pak, kami nggak melakukan ini ya. Kalau akhlak kita baik, mereka nggak masalah. Masing-masing dengan keyakinannya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau akhlak kita jelek, mas dasar. Katanya di pondok kok akhlaknya kayak gitu. Nah, jadi waj'al afidatan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikanlah Nabi Ibrahim pun pengen keturunannya itu diterima oleh masyarakat. Berarti akhlaknya baik. Baru urutan berikutnya Nabi Ibrahim berdoa, warzuquhum minatsamarot la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan mereka buah-buahan. Jadi permintaan tentang dunia itu ditempatkan di akhir. Jangan dibalik, ya Allah jadikanlah anak saya apa dulu, dunianya dulu, sholatnya, tauhidnya, nggak didoakan sama sekali. Jangan urut-urut. Kadang kita salah dalam urutan, ya. Orang tua doanya panjang, yang diminta apa Pak tadi? Minta rezeki lancar, anak saya diterima jadi pegawai, gajinya besar, dilancarkan rezekinya. Enggak jauh-jauh dari itu kan. Padahal itu harusnya ditempatkan yang tadi, setelah ya Allah berikan keamanan, ya Allah jaga tauhidnya, ya Allah jaga ibadahnya, ya Allah terima keturunan dengan masyarakat, jaga akhlaknya, baru ya Allah dunianya berikan dunianya. Seperti itu. Jangan salah susunan. Rata-rata orang tua ya jujur. Selama ini apa yang kita doakan untuk anak kita? Wah, sukses kan? Dan definisi sukses itu kan bagi kita sekarang, orang sekarang itu apa? Rezekinya gitu kan, tidak jauh dari itu. Nah itu mungkin kesalahan kita lah, urut-urutan dalam berdoa. Mending kalau anaknya masih didoakan, dijaga tauhidnya, dijaga ibadahnya. Nah kadang nggak sama sekali, cuma didoakan dunianya tok. Akhirnya anaknya benar sukses dunianya, tapi orang tuanya meninggal, nyolati jenazah orang tuanya lo nggak mau. Kamu jadi imam, saya nggak bisa, dulu nggak diajari bapak. Jadi bacaan sholat jenazah apa ya? Loh, sampai kayak gitu.
Apa enggak nyesel orang tuanya? Aduh, sudah didoakan sukses, dunianya sukses, tapi sekedar nyolati jenazah ayahnya, dia enggak mau dengan alasan enggak bisa. Bayangkan, ngundang orang untuk mendoakan orang tuanya, anaknya sendiri malah enggak mendoakan, malah di dapur daden. Loh, apa seperti itu yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak kita? Apa enggak sedih orang tuanya? Kan salah doa itu kan? Karena dulu dia doakan cuma kesuksesan dunia. Wahnya tadi benar orang tuanya meninggal, minta ampun untuk orang tuanya saja tidak pernah. Karena dulu kita cuma ngajari mereka cari duit. Akhirnya mereka pintar cari duit. Cuma untuk mendoakan ampun, minta ampun untuk orang tuanya saja, doanya apa? Saya nggak tahu. Apa pengen anak-anak kita kemudian nanti sepeninggal kita seperti itu? Sedih. Alangkah sedihnya orang tua yang kemudian anaknya seperti itu. Anak cuma berantem gara-gara warisan orang tuanya. Apa enggak sedih orang tuanya? Orang tuanya sudah meninggal, saya butuh doa anak. Anaknya sedang ribut gara-gara warisan, belum selesai-selesai. Jadi tolong ya, kalau kita ingin meneladani Nabi Ibrahim, maka susunan-susunan doanya itu juga penting. Jangan cuma doakan dunianya anak, tapi tadi ya, tauhid, ibadah, akhlak itu juga perlu didoakan. Nah, akan nanti kita nggak nyesel. Wallahu alam bisawab. Sudah masuk habis saya. Tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.